Halo semua, salam hormat ya dari Mas Gimbal. Jadi di video kali ini aku akan bahas gaji 14 juta di Taiwan. Jangan di skip ya biar teman-teman paham sebelum kesini. Buat kalian yang berencana kerja di Taiwan atau sekadar penasaran, pernah nggak kepikiran? Kalau kerja di sana tanpa lembur, cukup nggak sih buat hidup dan nabung? Nah, kalau kamu mikir gaji pokok di Taiwan itu udah cukup gede buat foya-foya, siap-siap kecewa. Hey semuanya, selamat datang di YouTube channel Mas Gimbal, tempat terbaik untuk memperluas wawasan kalian dan berbagai hal, ataupun membahas tentang topik viral terbaru lainnya. Di video kali ini kita bakal membahas secara tuntas di topik video berikut. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video seru terbaru lainnya. Halo semua, salam hormat ya dari Mas Gimbal. Jadi di video kali ini aku akan bahas gaji 14 juta di Taiwan. Jangan di skip ya biar teman-teman paham sebelum kesini. Buat kalian yang berencana kerja di Taiwan atau sekadar penasaran, pernah nggak kepikiran? Kalau kerja di sana tanpa lembur, cukup nggak sih buat hidup dan nabung? Nah, kalau kamu mikir gaji pokok di Taiwan itu udah cukup gede buat foya-foya, siap-siap kecewa. Karena faktanya, tanpa lembur, banyak pekerja migran yang justru kesulitan menabung. Gimana bisa? Yuk, kita bahas realitanya. Pertama, kita mulai dari berapa sih gaji standar pekerja migran di Taiwan? Per Januari 2024, upah minimum di Taiwan adalah sekitar 27.470 NTD per bulan. Atau kalau dihitung dalam rupiah, sekitar 13-14 juta. Kelihatannya besar kan? Tapi tunggu dulu, itu belum dipotong ini itu. Dari gaji tersebut, biasanya akan ada potongan untuk asuransi tenaga kerja dan kesehatan sekitar 1.500 sampai 2.000 NTD pajak penghasilan sekitar 5%. Tergantung status kerja, biaya agen atau broker. Kalau lewat agen, sekitar 1.500 sampai 1.800 NTD, biaya tempat tinggal. Kalau disediakan majikan, biasanya sekitar 2.500 sampai 4.000 NTD. Setelah dipotong semua ini, gaji bersih yang diterima biasanya tinggal sekitar 18.000 sampai 20.000 NTD, atau kira-kira 9 sampai 10 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang kita lihat berapa pengeluaran hidup di Taiwan buat makan sehari-hari. Kalau beli makanan di luar, sekali makan bisa habis sekitar 70 sampai 150 NTD, atau sekitar 35 sampai 75 ribu rupiah. Dalam sehari, minimal kamu bisa habis 300 sampai 400 NTD buat makan doang. Belum lagi biaya lain seperti transportasi, pulsa, dan kebutuhan pribadi. Kalau dihitung-hitung, pengeluaran bulanan bisa mencapai 8.000 sampai 10.000 NTD. Jadi kalau cuma mengandalkan gaji pokok, sisa uang yang bisa ditabung seringkali nggak seberapa. Makanya banyak pekerja migran yang berharap dapat lembur sebanyak mungkin. Kenapa? Karena lembur di Taiwan dibayar cukup tinggi. Biasanya perhitungan upah lembur adalah jam pertama lembur 1,3 kali gaji per jam. Jam kedua dan seterusnya 1,66 kali gaji per jam. Misalnya gaji standar per jam sekitar 183 NTD, maka kalau lembur 1 jam pertama, kamu dapat 244 NTD. Lembur lebih dari 1 jam, dapat 304 New Taiwan Dollar per jam. Nah, kalau bisa lembur 2-3 jam sehari, penghasilan tambahan bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 NTD per bulan. Inilah yang bikin banyak pekerja rela kerja lebih lama
bahkan kalau bisa lembur terus setiap hari. Tapi ada tantangan besar dalam mencari lembur. Nggak semua perusahaan selalu menawarkan lembur. Ada bulan-bulan sepi di mana produksi menurun dan otomatis jam kerja dikurangi. Bahkan ada kasus di mana pekerja hanya dapat jam kerja minimal, tanpa ada lembur sama sekali. Dan ini yang bikin banyak orang kecewa. Karena tanpa lembur, gaji mereka pas-pasan. Bahkan ada yang merasa rugi, karena pengeluaran mereka hampir sama dengan pendapatan. Lalu, apakah semua pekerja di Taiwan wajib lembur? Enggak juga. Ada beberapa jenis pekerjaan yang memang enggak banyak dapat lembur. Misalnya, pekerja rumah tangga atau caregiver yang biasanya sudah punya jam kerja tetap dan nggak dapat upah lembur. Pekerjaan di sektor yang lagi sepi, seperti pabrik yang sedang mengalami penurunan produksi. Jadi, kalau kamu berencana kerja di Taiwan, jangan hanya mengandalkan gaji pokok. Pastikan kamu tahu apakah tempat kerja menyediakan jam lembur atau enggak. Kalau kamu kerja di sektor yang jarang ada lembur, kamu harus pintar mengatur keuangan, biar nggak kesulitan di akhir bulan. Kesimpulannya, kerja di Taiwan tanpa lembur itu bisa bikin gigit jari. Gaji pokoknya mungkin cukup buat bertahan hidup, tapi kalau kamu punya impian buat nabung banyak, beli rumah, atau modal usaha setelah pulang ke Indonesia, maka kamu butuh jam kerja ekstra. Jadi, buat kalian yang mau kerja di Taiwan, pastikan kalian cari informasi sebanyak mungkin, pilih perusahaan yang kasih kesempatan lembur, dan tetap bijak dalam mengatur keuangan. Jangan sampai kerja keras bertahun-tahun, tapi pulang tanpa hasil. Nah, kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita bakal bahas lebih banyak soal kerja di luar negeri, tips keuangan, dan pengalaman pekerja migran. Sampai jumpa di video berikutnya.